demi keajaiban-Mu di setiap langkah hidupku, penyertaan-Mu. Ya saudara, hari ini kita akan merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 9, saudara. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 29. Oke, kalau saya ketemu semua, saya akan bacakan untuk kita semuanya, saudara. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, saudara, ini peristiwa yang terjadi sesaat setelah Yesus keluar dari rumahnya Yairus, saudara. Yesus keluar dari rumahnya Yairus, jadi Yesus ini habis membangkitkan anaknya Yairus. Terus waktu Yesus jalan, di tengah jalan ada 2 orang buta. Gak tahu nih ceritanya gimana orang buta ini. Apa mereka dengar dari itu ada Yesus lewat, terus akhirnya mereka datang ke sana. Mereka mencari Yesus. Yesus anak Daud gitu. Kasihani kami. Nah, saudara, mereka menyebut-nyebut, mereka manggil-manggil Yesus, Yesus anak Daud, kasihani kami. Itu diulang-ulang terus, saudara. Jadi kalimat itu diulang-ulang terus. Tapi Yesus ini kayak istilahnya tuh nggak ngereken, saudara. Yesus tuh kayak nggak mempedulikan mereka. Jadi Yesus tetap jalan aja, padahal dipanggil-panggil sama mereka, saudara. Tapi Yesus ini tetap jalan aja. Mereka 2 orang buta ini mengikuti terus, saudara, mengikuti. Jadi bayangkan, saudara, ini 2 orang buta yang jalannya ini mungkin tuntun-tuntunan gitu ya, saudara ya. Jadi mereka meraba-raba, sementara Yesus dan murid-muridnya itu jalan normal, saudara, layaknya orang normal. Kecepatan sudah beda. Nah, tapi mereka nggak menyerah, saudara. Si orang buta, 2 orang buta ini mereka panggil-panggil terus sampai akhirnya Yesus masuk ke satu rumah. Ini kemungkinan rumahnya Petrus, saudara. Kemungkinan rumahnya Petrus. Yesus masuk ke sana, dan apa yang terjadi? 2 orang buta ini ikut masuk ke sana, saudara. Ikut masuk ke sana. Datang Yesus di dalam rumah. Yesus anak Daud, kasihani kami. Dia tetap teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihani kami. Yesus anak Daud, kasihani kami. Awalnya masih nggak istilahnya itu nggak digubris sama Yesus. Nah, setelah di dalam rumah sesaat, baru Yesus tanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka bilang, "Ya, kami percaya." "Ya jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, banyak orang berpikir bahwa ayat ini bisa dibilang gini, kalau kita percaya sama Tuhan, kalau kita benar-benar yakin, naikkan doa dengan yakin, pasti terjadi. Memang, saudara, sebelum mujizat itu didahului dengan iman. Bahkan ada mujizat-mujizat yang terjadi tanpa adanya iman. Jadi kita harus hati-hati waktu kita merenungkan ayat ini, waktu kita mengaplikasikan ayat ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan jadilah kepadamu menurut imanmu? Apakah apapun yang kita doakan, kalau kita doakan, asal kita yakin, asal kita percaya, kita pasti menerima itu. Jadi doa dan iman ini sebenarnya nggak membabi buta, saudara. Apa yang dimaksud di sini sebenarnya? Orang yang lahir dengan kondisi buta, saudara. Ya, orang yang lahir dengan kondisi buta, apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan dia bahkan tanpa dia mengenali Yesus, saudara. Jadi dia nggak beriman sama sekali, tapi Yesus sembuhkan dia. Nah, kenapa? Nah, gitu loh. Oke, kita akan sama-sama, saudara, renungkan. Kita akan sama-sama
belajar sebenarnya apa yang Tuhan maksud di sini, saudara. Nah, saudara, dua orang ini, saudara, mereka nggak pernah lihat mujizat yang dilakukan Yesus selama di Kapernaum itu. Yesus melakukan apa aja mereka nggak tahu, saudara. Mereka ini cuma dengar aja. Oh, itu ada Yesus yang bisa menyembuhkan. Atau mereka dengar dari Yesaya 35 ayat 5, saudara. Mata orang buta akan dicelikkan, terus telinga orang tuli akan dibuka. Jadi mungkin itu yang mereka sering dengar, bahwa Mesias itu nanti seperti itu. Nah, itulah kenapa mereka meyakini bahwa ini Mesias ini. Banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dijamah, dan terjadi sesuatu dalam hidup mereka. Nah, artinya saudara, dengan keterbatasan mereka ini sebenarnya terisolasi di dalam hidupnya. Entah berapa lama mereka ini sudah terisolasi. Apakah mereka ini sudah mulai kecil? Apakah mereka ini bahkan mulai lahir mereka buta? Kita nggak tahu. Ini nggak dituliskan. Artinya apa? Yang penting untuk dibicarakan di sini adalah masalah imannya mereka ini. Saudara, saya yakin bahwa Tuhan itu mengizinkan mereka terisolasi untuk maksud hari itu. Kondisi butanya mereka itu sangat mengisolasi mereka. Mereka nggak bisa melihat, mereka cuma bisa mendengar. Mereka cuma bisa mendengar apa kata orang. Ditambah lagi, saudara, waktu mereka butuh pertolongan, Yesus memperlakukan mereka itu kayak mereka ini kayak tidak ada artinya, saudara, cuma dilewati aja. Ditoleh aja enggak, saudara, sampai mereka ngejar-ngejar Yesus. Seolah Yesus nggak mau menolong. Yesus bahkan waktu di dalam rumah pun seolah-olah Yesus ini mengulur-ngulur waktu. Saudara, kalau kita ada di dalam posisinya dua orang buta ini, saudara, apa yang akan kita lakukan, saudara? Mungkin kita tersinggung dengan perilakunya Yesus waktu itu, dengan tindakannya Yesus kita tersinggung. Terus setelah kita tersinggung, kita udah pergi aja, buat apa di sini? Disio-sio kita di sini. Apakah kalau kita sekarang berdoa dan kita belum dijawab sama Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Apakah kita ngamuk, kita tersinggung, saudara? Dan kita mulai merasa bahwa Yesus ini mendiskriminasi kita, menganaktirikan kita. Kenapa yang itu dijawab, kita nggak dijawab-jawab? Kenapa Tuhan ini mau nolong aja ngulur-ngulur waktu terus, nggak nolong-nolong? Kenapa? Nggak adil dia ini. Saudara, kalau kita perhatikan, justru kondisi terisolasinya dua orang buta ini, saudara, itu yang membuat mereka nggak terdistraksi. Pikirannya mereka nggak terdistraksi oleh apa yang orang namakan itu dengan kebebasan atau sesuatu yang normal. Orang yang punya panca indera yang sempurna, mereka melihat, mereka mendengar, mereka merasakan. Tapi dua orang ini mereka cuma bisa mendengar, merasakan. Penglihatannya nggak bisa sama sekali. Mereka nggak melihat apapun. Tapi anehnya, kenapa mereka justru beriman? Kenapa mereka justru percaya? Kalau kita lihat, saudara, dalam keterbatasannya dua orang ini, saudara, justru itu menumbuhkan rasa hormat yang besar terhadap Tuhan. Itulah kenapa dia bilang, kasihani kami anak Daud. Saudara, kalau orang Yahudi tahu, saudara, kalau dibilang anak Daud, itu artinya dia Mesias. Dia panggil, kasihani kami anak Daud, kasihani kami anak Daud. Dia mengakui, engkau Mesias, tolong kami. Engkau Mesias, tolong kami. Dia mengakuinya. Dari dalam hatinya dia mengakuinya. Nah, inilah terus akhirnya sama Yesus dites. Apa Yesus nggak tahu? Yesus tahu, dia maha tahu. Dia tahu isi hatinya dua orang buta ini. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada orang banyak dan kepada kita juga sampai hari ini. Dites imannya, saudara. Diuji imannya. Bahkan sebenarnya bukan cuma diuji, tapi Yesus memperdalam imannya mereka. Gak cuma sekedar mereka bisa ngomong Mesias, kasihani kami, Mesias kasihani kami. Enggak cuma sampai di situ, saudara.
Kalau kita lihat, Yesus bilang, pada akhirnya dia bilang gini, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Sama Yesus masih ditanya kayak gitu, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ditanya. Seolah-olah kalau kita ada dalam posisi yang kita tersinggung, saudara, kita akan melihat bahwa Yesus sepertinya berusaha meremehkan iman kita. Yesus seolah nggak nganggep rasa percaya kita. Tapi sebenarnya pertanyaan ini sedang memperdalam imannya mereka. Iman dua orang buta ini. Kenapa? Iman nggak boleh membabi buta, saudara. Iman itu harus jelas. Makanya imannya diperdalam. Iman nggak cuma sampai di kata-kata, tapi iman itu harus masuk jauh ke dalam hidupnya seseorang, masuk jauh ke dalam hatinya seseorang. Seseorang dikatakan beriman kalau dia menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Tahu dari mana? Kalau dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Jadi Yesus ini justru menekankan, memperdalam imannya mereka. Dia sedang menolong dua orang ini. Jangan sampai imanmu cuma membabi buta. Jangan sampai imanmu itu cuma karena kamu butuh. Tapi imanmu harus berlanjut. Itulah kenapa, saudara, kalau kita lihat ya, seringkali dalam hidup kita ini ada kondisi-kondisi yang kita ini sepertinya terisolasi dalam artian gini, kita doa itu nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Kita udah minta tolong sama Tuhan, doa bertahun-tahun kok masih nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Tuhan kok masih kayak gini terus, kenapa Tuhan? Sementara yang lainnya aja sudah mencapai ini, sudah mencapai itu. Kenapa kalau aku kok belum, Tuhan? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Tuhan, bagaimana ini? Reaksinya kita apa, saudara? Banyak orang yang bereaksi sakit hati sama Tuhan. Iya kan? Banyak orang yang akhirnya kecewa sama Tuhan. Banyak orang yang akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang akhirnya percaya kepada dirinya sendiri, nggak percaya lagi sama Tuhan. Aku yang harus menentukan hidupku sendiri. Aku yang harus menolong diriku sendiri. Kenapa? Karena Tuhan nggak sanggup menolong hidupku. Banyak kondisi-kondisi yang tidak ideal itu terjadi, saudara, dalam hidup kita. Kita sudah berusaha, tapi belum ada hasilnya. Kita sudah melakukan sesuatu, tapi belum kelihatan. Ini tunasnya kok belum kelihatan. Kok belum ngapa-ngapain ini? Tuhan, kok malah tambah susah Tuhan? Tuhan, kok malah tambah sulit kondisinya? Saudara, Tuhan sedang mengizinkan kita terisolasi. Seperti dua orang buta itu. Kenapa? Supaya kita gak ngeliat yang lainnya. Supaya pandangan kita, supaya hati kita ini cuma fokus sama Tuhan. Ini yang namanya latihan iman. Tuhan gak sedang menyiksa kita. Tuhan sedang membawa kita semakin mendalam dengan Tuhan. Tuhan sedang membawa kita ini tertanam lebih dalam lagi. Untuk apa? Supaya kita ini punya respect, punya rasa hormat kepada Tuhan. Supaya Tuhan itu menjadi dunianya kita. Apa-apa Tuhan, apa-apa tentang Tuhan, apa-apa tentang Tuhan. Dalam masa susah pun, ini ada rencananya Tuhan. Dalam masa yang sulit sekalipun, masa yang seolah-olah gak mungkin bagi kita, ada rencana Tuhan. Kita masih bisa ngomong kayak gitu, saudara. Inilah yang dinamakan kita mengalami anugerah dari Tuhan. Dan itu satu kehormatan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang gak mengalami anugerah Tuhan itu. Iman itu karyanya Roh Kudus di dalam kita, saudara. Iman itu karyanya Roh Kudus yang memungkinkan kita itu melihat karyanya Tuhan, yang memungkinkan kita menikmati karyanya Tuhan, menikmati kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Itu karyanya Roh Kudus. Manusia gak bisa beriman sendirian, saudara. Ada karya Roh Kudus. Iman mulai timbul. Dan lewat proses kehidupan, saudara, Tuhan mengisolasi kita. Supaya apa? Supaya iman kita makin bertumbuh dewasa. Jadi imannya gak cuma muncul, habis itu mati imannya. Enggak. Tapi Tuhan dewasakan. Yang jelek-jelek dipangkas semua. Yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang gak sesuai dengan kebenaran Tuhan, dipangkas semuanya.
Itu yang terjadi pada dua orang buta ini, saudara. Yesus mengisolasi mereka, Yesus mengoreksi mereka, Yesus memperdalam iman mereka. Supaya apa? Supaya imannya sejalan dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan memang berkehendak untuk menyembuhkan mereka hari itu. Apakah Tuhan nggak tahu kalau mereka akan datang? Saya yakin, 100% saya yakin, karena Dia Maha tahu. Dia tahu dua orang ini akan datang. Dan Dia memang berkehendak untuk menyembuhkan dua orang ini. Tapi sebelum mereka disembuhkan, Tuhan ingin membawa iman mereka itu sejalan dengan hatinya Tuhan, sejalan dengan kehendaknya Tuhan, bukan sejalan dengan kehendaknya mereka. Kalau imannya ini nggak diarahkan sama Tuhan, saya yakin setelah mereka selesai sembuh, setelah mereka disembuhkan sama Tuhan, matanya terbuka, das, mereka mengalami yang namanya kebebasan itu. Saya yakin kebebasannya akan jadi liar. Mereka nggak akan ingat Tuhan lagi. Berapa banyak orang yang habis ditolong Tuhan malah nggak ingat Tuhan. Itu satu contoh nyata kan, saudara. Iya kan? Berapa banyak orang waktu mereka ada dalam kondisi susah, komitmennya sama Tuhan sungguh-sungguh. Kayaknya loh, saudara, kayaknya sungguh-sungguh. Tapi sebenarnya yang dicari bukan Tuhan, tapi pertolongannya. Nah, inilah yang dilakukan Tuhan pada dua orang buta ini. Jadi Tuhan menekankan sama mereka, percayakah kamu bahwa aku sanggup menyembuhkan kamu? Tuhan ini bukan nggak tahu, saudara. Tuhan tahu mereka ini pasti nanti mengatakan begini begitu. Tuhan tahu, tapi Tuhan lakukan itu untuk apa? Supaya banyak orang belajar, murid-muridnya belajar, orang-orang yang lihat belajar. Dan waktu ini ditulis, hari ini pun kita belajar. Tuhan sedang bikin imannya mereka sinkron. Ya, aku memang mau menyembuhkan kamu, tapi gak asal menyembuhkan kamu. Imanmu itu harus bermakna. Imanmu itu bukan cuma soal keyakinan bahwa kamu pasti sembuh. Enggak cuma itu. Tapi imanmu akan bergerak lebih jauh. Imanmu akan memahami untuk apa kamu beriman. Apa tujuan di balik ini semuanya. Kemudian waktu mereka mulai habis ditanya sama Tuhan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Ya Tuhan, kami percaya. 100% mereka percaya. Lalu Yesus menjamah mereka sambil menjamah mata mereka. Jadi matanya dipegang, saudara, sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara, Yesus ini sanggup. Kalau bahkan dia nggak bicara pun, saudara ya, waktu itu dia cuma diam aja, dilihat gitu ya, cuma diam dilihat aja. Terus mereka tiba-tiba sembuh. Tuhan bisa aja kok, saudara. Atau nggak pakai megang gitu. Tuhan bisa aja, Tuhan bisa lakukan banyak cara. Tapi kenapa kok Tuhan lakukan itu? Kok pakai dipegang segala? Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan simpatinya, menunjukkan kasihnya. Bukan cuma sampai di situ, tapi Tuhan sedang menolong mereka punya iman yang lebih dalam lagi. Tuhan bukan cuma menunjukkan kasihnya, bukan cuma menunjukkan simpatinya. Iya, aku kasihan sama kamu, enggak. Saudara, kita harus ingat bahwa belas kasihannya Tuhan itu bukan tanpa tujuan. Kasihnya Tuhan itu selalu punya tujuan. Kasihnya Tuhan itu enggak, iyalah kamu kasihan lah, ya udahlah tak tolonglah, enggak. Kasihnya Tuhan itu kasih yang terarah, kasih yang terukur, kasih yang enggak ngawur, saudara. Kasih yang membawa orang kembali kepada hatinya. Kenapa Yesus lakukan itu waktu itu? Iman dua orang ini, saudara, iman dua orang buta ini, saudara, itu sudah memenuhi standarnya Yesus. Makanya terus Yesus bilang, jadilah kepadamu sesuai imanmu. Imannya sudah memenuhi standarnya Tuhan. Tapi selama ini ada banyak orang Kristen, imannya adalah iman dengan standar dunia. Iman dengan standar dunia itu yang bagaimana? Kamu doa gak dijawab-jawab sama Tuhan, dosa kamu itu. Sudah berdosa apa kamu? Imannya menghakimi. Atau imannya materialistis. Imannya tidak membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan. Imannya cuma mencari pertolongan. Apakah itu yang dinamakan iman? Enggak, saudara. Iman orang percaya harus memenuhi
standar Tuhan, harus memenuhi kerinduan Tuhan. Kalau orang beriman, Tuhan tuh gini, kalau kamu beriman, kamu harus ngerti esensinya dari iman itu apa, intinya dari iman itu apa. Jangan cuma asal-asal beriman. Iman dibilang, aku yakin Tuhan, kalau aku doa Engkau pasti jawab. Lah kalau Tuhan gak jawab gimana? Meninggalkan Tuhan? Terus waktu seseorang beriman, dia akan tahu kenapa dia kok beriman, kenapa kok dia yakin kepada Tuhan, kenapa kok dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kenapa dia kok mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi nggak cuma asal percaya gitu aja, enggak. Itu iman yang sehat. Kita tahu persis kenapa kok kita beriman. Ayo kita renungkan sama-sama, saudara. Apa yang membuat kita ini benar-benar percaya sama Tuhan? Kenapa kok sampai hari ini, sekalipun ada begitu banyak godaan, kita nggak pernah meninggalkan Tuhan? Kenapa? Sebenarnya waktu kita mengatakan kita orang beriman, apa yang kita percayai? Siapa yang kita percayai? Itu harus kita renungkan dalam-dalam, saudara. Kalau kita nggak pernah merenungkannya, karena kalau kita nggak pernah ngerti hal yang seperti itu, udahlah percaya, saudara, kita akan meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan tuh nggak lebih dari kayak gonta-ganti HP. Waktu ada yang baru, yang kita rasa wah lebih canggih ini, ya kita buang HP yang lama. Tuhan sedang menekankan sama dua orang buta ini, dan pada orang-orang yang lihat semuanya itu, juga pada kita hari ini. Iman tuh gak pernah ngawur, nak. Iman tuh gak pernah ngawur. Iman tuh kamu ngerti kepada siapa kamu percaya, kepada siapa kamu menyerahkan hidupmu. Iman tuh memahami kenapa kamu percaya, bukan hanya asal percaya. Iman tuh memahami bahwa ada karya Roh Kudus di dalam hidupmu. Itulah kenapa rasa percayamu tidak boleh melecehkan Tuhan. Rasa percayamu tidak boleh merendahkan Tuhan dengan hanya berpikir tentang apa yang sifatnya materialistis, duniawi. Enggak boleh cuma sampai di situ imannya. Sumber rujukannya iman itu selalu jelas, saudara. Apa? Hatinya Tuhan. Loh, bagaimana kita tahu hatinya Tuhan? Lewat firman-Nya. Semakin kita mengenali firman-Nya, saudara, semakin kita akan menghormati Tuhan. Saudara, saya semakin merenung-renungkan firman Tuhan gitu ya. Saya ini kadang-kadang sampai kepada satu pemahaman. Saya kadang-kadang begitu merenungkan firman Tuhan, saya makin gini. Iya, saya ini sebenarnya Tuhan, aku ini orang yang lemah. Benar-benar aku orang yang lemah loh Tuhan. Saya bukan orang yang kuat, tapi Tuhan yang kuatkan saya. Tuhan, aku ini bukan orang yang punya kemampuan. Betapa terbatasnya aku loh Tuhan. Tapi Tuhan yang mampukan saya. Saya ini bukan orang yang layak, tapi Tuhan yang layakkan saya. Itulah kenapa hati saya sampai hari ini, sekalipun keadaan tantangan banyak, saudara, tapi saya selalu ngomong gini dalam hati saya, tidak akan pernah mau meninggalkan Tuhan. Terlalu baik Tuhan di dalam hidup saya. Terlalu luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Saudara, itulah kenapa saya selalu dorong kita semuanya. Ayo kita renung-renungkan firman Tuhan. Benar-benar kita renung-renungkan firman Tuhan. Di situ kita akan melihat kedalaman-kedalaman yang gak pernah kita pikirkan. Tuhan itu ternyata sedalam ini. Mungkin kita bukan filsuf, mungkin kita gak pernah belajar filsafat mungkin. Tapi waktu kita belajar merenungkan firman Tuhan, kita akan melihat kedalaman-kedalaman yang luar biasa, kedalaman-kedalaman yang gak pernah kita pikirkan sama sekali, yang justru akan membongkar siapa kita sesungguhnya. Seperti yang saya
sharekan tadi, saudara, semakin saya merenungkan firman Tuhan, di hadapan firman Tuhan, semakin saya menyadari betapa lemahnya, betapa tidak mampunya saya, tidak kompetennya saya sebenarnya. Jangan asal beriman, saudara. Hari-hari ini saya sering ketemu orang-orang yang bilang, kamu doanya nggak dijawab-jawab. Jadi pikirannya tuh cuman asal doa yang dijawab. Kalau ada doa yang nggak dijawab, ya itu normal sebenarnya. Kenapa? Karena nggak semua doa kita benar kok, saudara. Masih untung-untung Tuhan tuh nggak menghukum kita kalau doanya salah, kan gitu. Jadi kita nggak usah marah kalau doanya nggak dijawab sama Tuhan. Artinya kemungkinan ada doa kita ini keliru doanya, salah berdoa, atau kita memang masih harus menunggu. Ada orang-orang yang bilang gini, kamu sih doanya tuh salah, firman itu harus diprofetikan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu harus diprofetikan. Kalau kamu diprofetikan, dibuat jadi kenabian gitu loh. Diprofetikan. Lah kalau ayat-ayat ini kamu ucapkan dengan nada profetik, doamu pasti dijawab Tuhan. Saya ini bingung. Ini nada profetik itu yang kayak gimana sih? Memprofetikan ayat-ayat firman Tuhan itu yang bagaimana? Bukankah seluruh ayat firman Tuhan di dalam Alkitab itu profetik semua? Itu ilham dari Roh Kudus semua. Apakah ini kurang profetik? Apakah ayat-ayat di firman Tuhan itu ada yang karangannya manusia sendiri? Sampai harus diprofetikan supaya doa kita dijawab sama Tuhan. Urusan dijawab gak dijawab itu urusannya Tuhan. Tugasnya kita ini cuma menyelaraskan iman kita dengan hatinya Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu mengetahui isi hati Tuhan. Saudara, orang-orang yang bilang kamu kalau mau doanya dijawab sama Tuhan, diprofetikan itu ayat-ayat firman Tuhannya. Jujur aja, saudara, saya pernah dengar orang-orang yang memprofetikan ayat-ayat seperti ini. Dan saudara tahu, yang dibilang mereka profetik gitu sebenarnya itu ngawur semuanya. Benar-benar mereka ngawur. Yang mereka ucapkan atau yang mereka maknakan itu sebenarnya keinginannya sendiri yang dirohanikan, seolah-olah itu kehendak Tuhan. Itu loh, iman itu tidak pernah bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Iman itu tidak pernah memaksa Tuhan. Iman itu justru menyelaraskan. Iman itu justru menyerahkan hidup kita. Kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Itu yang Tuhan gali dari dua orang buta ini, saudara. Saudara, saya ingin mendorong kita semuanya. Saudara, ayo kita renungkan. Apa yang membuat kita ini mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Kenapa kok kita mau beriman sama Tuhan? Kenapa kok sekalipun ini kondisi kita mengalami kondisi-kondisi yang nggak ideal, tapi kita nggak mau mengkhianati Tuhan, itu kenapa? Kita renungkan hal-hal yang seperti itu, saudara. Kita akan tahu nanti bagaimana Tuhan memimpin hidup kita. Biarlah dalam masa-masa sekalipun kita ini seolah-olah terisolasi, Tuhan gak jawab-jawab, Tuhan gak dengar-dengar, misalnya kayak gitu. Oh, jangan salah, Tuhan tuh selalu dengar kok, saudara. Cuman jawabannya aja yang masih belum, ya. Itu. Nah, saudara, dalam masa-masa seperti itu, ketahuilah Tuhan itu sebenarnya sedang ingin membawa kita masuk lebih mendalam lagi dengan Tuhan. Nikmatilah prosesnya dan makin bertumbuhlah di dalam iman kita kepada Tuhan. Di situ kita akan melihat bahwa tantangan dunia tidak akan pernah membuat kita berpaling kepada yang lain, hanya kepada Tuhan saja. Dan di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin hidup kita, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa di dalam kehidupan kita, apa yang tidak terpikirkan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara.